لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهله الله طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين wal hadirat rahimakumullah. Damang atau sadayana. Ini bisanya cuma ini aja. Gak bisa yang lain. Diajak bahasa Jawa kita nggak bisa. Bahasa Sunda sedikit-sedikit. Nanti kalau bicara pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda semuanya tidur bubar. Jadi saya bicara pakai bahasa Indonesia saja sudah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Asyrafuddin, wabil khusus Romo Kiai Al-Alim Fadilatul Syekh Bukhari rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu ilaihamu, dan segenap para keluarga Pondok Pesantren Asyrafuddin, wabil khusus Kiai Ali, kemudian Kiai Sadat, Kiai Ridwan, Kiai Mundiri, dan para asatidzah yang lainnya. Begitu pula hadir di hadapan kita para masyayikh, para sepuh, para ulama, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aparat pejabat masyarakat baik dari TNI ataupun dari kepolisian, hadirin, hadirat, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur hadir duduk di tempat yang penuh mulia ini tidak lain kita bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kehadiran kita di tempat yang penuh mulia ini akan membawakan kebajikan, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga lindungan para malaikat, lindungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersama kita. Amin Allahumma amin. Masya Allah, tabarakallah. Sedikit ingin bercerita tentang histori daripada Pondok Pesantren Asyrafuddin ini, di mana ini adalah ziarah kami yang ketiga kali, Ibu. Kalau di sini para santri yang senior mungkin pernah mengingat kalau kami pada tahun 1999 kami bersama teman-teman datang dari Pondok Darul Lughah wa Da'wah ke pondok ini untuk silaturahim bersama almarhum Kiai Haji Bukhari. Masya Allah, dengan sambutan beliau kami diajak keliling berdakwah sampai ke Tasikmalaya, ke Garut, sehingga sampai di Sumedang. Waktu itu kita masih santri, masih belajar, dan sampai sekarang kita masih santri, masih belajar.
Wa ma ziltu taliban. Sampai sekarang saya masih belajar dan masih belajar. Nah, kemudian subhanallah bersama teman-teman di sini, kebetulan di sini ada Akhina Sadat, Bung Diri, Ridwan, Ustaz Badruddin, teman-teman yang lain. Ini satu pondok bersama saya waktu di Darulullah wa Da'wah. Jadi kami mondok dari kota Jakarta berangkat ke Darulullah. Mondok pesantren di sana nggak lama, cuma 7 tahun. Setelah 7 tahun mondok di sana, saya kira mondok di Bangil sudah jauh. Kemudian saya dipinta sama guru kami, Profesor Dr. Syed Muhammad Ali Al-Maliki rahimahullah rahmatullah untuk berangkat ke kota Mekah. Akhirnya kami berangkat ke kota Mekah setelah wafat Ustaz Hasan Baharun. Sampai di kota Mekah, saya kira mondoknya cuma sebentar, setahun 2 tahun. Nggak tahunya saya tinggal di sana paling sebentar 10 tahun. Bahkan dapat bonus. Bonusnya bukan ditambahin 10 tahun, tapi ditambahin 2 tahun jadi 12 tahun. Itu nggak boleh pulang, nggak boleh ketemu orang tua, yang lebih lagi nggak boleh kawin. Jadi namanya santri harus terus belajar, fokus di dalam menuntut ilmu. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran kepada buat ibu-ibu. Kadang-kadang anak pondok, anaknya rajin, belajarnya masya Allah, tapi ibunya yang kangen. Betul. Anaknya baru mondok 1 tahun, ibunya sudah kangen. Kadang ditelepon, kadang didatangi. Ini yang terjadi, nanti anaknya bakalan nggak betah mondok. Dikit-dikit minta pulang, dikit-dikit minta pulang. Ini saya mau tanya di sini. Anak santri yang mondok di sini setahun pulang berapa kali? Ya Allah. Ini terlalu enak kalau sering pulang. Ini saya mau anjurkan ini. Nanti kalau saya anjurkan, nanti Habib Abbas nggak diundang lagi kemarin. Kalau bisa anak santri jangan pulang-pulang. Pulang setahun sekali, 2 tahun sekali. Ini yang diharuskan kita aja mondok di Mekah. Itu selama 12 tahun nggak pulang-pulang. Nggak boleh ketemu sama orang tua. Jadi ketika 10 tahun, sedikit saya mau cerita sebelum masuk ke dalam metode ilmiah tentang istighotsah, kemudian tentang maulid, daripada fokus pembahasan kita kali ini pengajian. Jadi sedikit untuk memberikan himbauan buat para santri, begitu juga buat orang tua murid yang memondoki anaknya di pondok pesantren. Ini harus menjadi pegangan, harus menjadi modal. Bahwasannya seorang anak mondok di pesantren harus sabar. Yang paling terpenting sabar. Yang sabar bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya juga harus sabar. Sabar ditinggal sama buah hatinya. Sabar ditinggal sama anaknya. Yang terjadi bagaimana? Kalau anaknya sudah berhasil, sudah mondok, sudah jadi orang pintar, jadi orang soleh, hafal Al-Quran, bangga ke orang tuanya? Bangga. Itu semua dari mana? Keberkahan daripada orang tuanya yang selalu mendoakan dan mendukung. Bayangin kita ketika di Mekah, ini setelah masuk jenjang 10 tahun, ini saya mau pulang izin, kepengen pulang. Memang ini alhamdulillah ceritanya dari Ustaz Mundiri juga ini. Dulu Ustaz Mundiri berangkat pergi haji, pulang, Mundiri itu mampir gak ke tempat Abu ya? Karena pengen berangkat ke sana. Oh iya Beb, alhamdulillah mampir ke sana. Dilihat foto-fotonya Abu ya, keluarganya Abu ya, pengen berangkat ke sana. Subhanallah, karena doa, karena keinginan, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, membaca selawat tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk berangkat ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, saya kira mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun pulang. Nggak tahunya dikasih persyaratan sama Abu ya 10 tahun. Nah, biasanya santri kalau sudah dijanjikan 10 tahun senang. Oh, nanti 10 tahun sudah mau pulang. Setelah masuk 10 tahun, saya bilang, Abu ya, alhamdulillah, asyaratul kamilah. 10 tahun. Bagaimana Abu ya? Oh, nanti dulu. Ini sayang, dikit lagi bulan Ramadan. Kalau sudah datang bulan Ramadan, banyak para tamu dari Indonesia datang ke pondok pesantren. Banyak santri-santri dari negeri Yaman, jadi Hadramut mengunjungi kami. Nanti aja setelah bulan Ramadan, alhamdulillah Bu, kita mondok di kota Mekah. Setiap hari bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah umrah. Sampai kadang-kadang sampai 15 kali umrahnya. Itu di bulan Ramadan.
Nah setelah 15 hari ke atas kita tunggu di rumah, tunggu para tamu datang ke rumah sampai hari raya Idul Fitri. Kata Abu ya nanti dulu habis lebaran aja. Ya sudah kita tungguin habis lebaran 1 bulan. 1 bulan lagi maju lagi. Abu ya ini kita mau pulang boleh gak? Oh ya lagi jangan dulu sayang, dikit lagi di depan lagi bulan haji. Haji dulu. Jadi alhamdulillah waktu itu kita melaksanakan haji yang 9 kali. Jadi setiap tahun berada di kota Mekah selalu setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Nanti dulu kamu kan dapat tugas untuk memimpin anak-anak dan keluarga teman-teman untuk pelaksanaan ibadah haji. Kebetulan panitia pelaksanaan ibadah haji saya sendiri, saya mengatur semuanya. Akhirnya subhanallah berangkat haji di bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, para jamaah haji, para tamu dari Indonesia datang, senang. Masya Allah, semua pada nakut-nakutin. Beb sudah berapa tahun? Alhamdulillah 10 tahun setengah. Jangan lama-lama Beb, nanti pulang gak laku loh. Ditakut-takutin. Cepetan Beb pulang Beb. Oh enggak, nanti kita izin dulu sama Abu ya. Karena kita tidak bisa pulang kecuali harus mendapatkan bagian beruntung daripada syekh, daripada guru. Permintaan dari guru. Kalau sudah mendapatkan keridhaan dari guru, dari syekh, insya Allah pulangnya barakah. Akhirnya kita izin lagi sama Abu ya kita mau pulang, boleh gak? Ya waladi, jangan dulu pulang. Ini igomahnya dikit lagi, mau diperpanjang. Jadi diperpanjang dulu 6 bulan. Nambah lagi 6 bulan. Sampai 6 bulan, ketemu lagi itu. Yang namanya bulan Ramadan. 1 tahun. Setelah 1 tahun izin lagi. Kata Abu ya nanti dulu sekalian deh setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan izin lagi. Kata Abu ya nanti dulu saya baru bikin risalah. Buat risalah skripsi risalah tesis doktoral. Akhirnya saya ikut membantu beliau di dalam pembuatan tesis doktoral beliau sampai dulu. Akhirnya saya disuruh tidak usah mengajar, tidak usah ngaji lagi. Setiap hari di maktabah. Gak lama di maktabah setiap hari cuma 8 jam. Jadi duduk di maktabah 8 jam Pak Yai. Ngapain? Takhrijul hadis, takhrijul rijal, terjemah, kemudian al-jarh wa ta'dil, semua kitab hadis kita takhrij, kita keluarkan. Alhamdulillah akhirnya sampai 6 bulan. Nah, gak ada cara lain. Ini gimana caranya? Yang terakhir mungkin saya bisa nih gini. Abu ya saya mau pulang lagi. Ada apa? Pengen kawin. Kali aja ini ada jalan. Terakhir saya ingin Abu ya mau kawin. Sudah ada jodohnya belum? Belum. Nanti dulu kalau sudah ada jodohnya baru boleh pulang. Akhirnya subhanallah kita izin lagi. Abu ya sudah ada jodohnya alhamdulillah. Siapa pulangnya? Binti bulan. Sudah lihat belum? Belum. Nanti aja kalau sudah lihat. Batal lagi sudah. Nah yang terakhir gak ada jalan lagi. Yang terakhir saya ingin sama beliau, saya cium kakinya. Ini insya Allah terakhir diizinin. Abu ya, alhamdulillah ini sudah 12 tahun angin sama Umi. Karena saya berangkat ke kota Mekah, saya tinggalkan ibu saya dengan adik-adik saya. Ini semuanya ada 6 orang, ada saya 5 orang. Semua saya tinggalkan. Alhamdulillah satu saya berangkatkan ke kota Mekah sehingga saya berdua bersama adik saya. Yang kebetulan adik saya pulang duluan, berangkat duluan karena sakit, dapat 6 tahun, akhirnya menikah duluan. Adik saya lagi menikah duluan, saya ngalah. Ini tuh yang bikin pusing ini. Akhirnya satu jalan kangen sama Umi. Abu ya kangen sama Umi. Oh kangen sama Umi ente. Ya sudah kalau begitu ditelepon. Habib Salim Barakwan, ini Abbas kangen sama Uminya suruh berangkat haji. Akhirnya gak jadi berangkat haji, berangkat umroh. Umroh sama Umi, ziarah ke kota Madinah, kembali lagi. Disangka nanti kita pulang bareng sama Umi. Gak taunya Abbas Umi ini suruh pulang. Akhirnya Umi saya, Abu ya saya gak pulang. Entar Umi, kan udah ketemu sama Umi. Alhamdulillah. Sudah ketemu sama Umi kita disuruh pulang. Kita masih ditahan. Jadi ditahan sampai 12 tahun baru bisa pulang. Ternyata alhamdulillah
kita berganti di Pekalongan. Nah ini dia, kita bawa istri kita, doakan Syarifah, kita menikah sejak 5 tahun. Semoga Allah berikan keturunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dzurriyyah salihah, salah thayyibah. Alhamdulillah akhirnya kami tinggal di Kota Pekalongan bersama mertua kami Fadilatul Hadith Abdullah Nadir Atas. Kalau pernah ziarah ke makam Sapura, nah ini dia begini, kakeknya. Jadi abahnya beliau Habib Abdullah Bagir yang sekarang megang hall di Pekalongan. Kemudian ayahnya Habib Ahmad, kakeknya Habib Ali, kemudian Al Habib Ahmad bin Abdullah bin Shalih Al Atas yang dimakamkan di makam Sapura yang sering diziarahi. Kalau pernah ziarah, nah disitulah tempat hall keluarga kami, orang tua kami, Al Habib Abdullah Bagir Al Atas. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya. Begitu juga kita doakan kepada para kiai kita, guru-guru kita, para masyayikh kita doakan juga kepada para orang tua murid dan santri-santriwati semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Allah berikan rezeki yang banyak. Allah berikan kemudahan dan kebajikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini kami diminta untuk ziarah kemari untuk memberikan pengajian yang sebenarnya di sini sudah sering. Guru kami, orang tua kami yang sudah antum kenal, Fadilatul Ustaz Iqbal Baharun, yang sering mengisi di sini. Beliau adalah guru kami ketika berada di Pondok Darul Muqah Dakwah. Sampai sekarang beliau orang tua kami, guru kami yang selalu mengarahkan kepada kami sehingga kita bisa kembali ke tempat ini yang penuh dengan keberkahan ini. Masya Allah, di sini saya melihat bahwasannya para santri dan orang tua murid, para hadirin dan hadirat antusias di dalam pembacaan istighatsah. Ternyata yang pertama kali yang selalu meminta beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lah yang mengajarkan kepada kita untuk beristighatsah. Maka dari itu di sini ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan para ulama daripada Nahdlatul Ulama atau yang berjalan mengikuti perjalanan Nahdlatul Ulama atau yang lainnya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka melaksanakan dengan istighatsah. Ada apa dengan istighatsah? Kenapa kita harus istighatsah? Untuk apa kita istighatsah? Dan pemahaman-pemahaman ini mungkin sudah disampaikan dengan guru-guru kita, orang tua kita, para masyayikh kita, dan saya akan mengulangi kembali bahwasannya kok ada apa dengan istighatsah? Ada apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk beristighatsah? Ketika Nabi Muhammad SAW, beliau ketika terjadi perang Badar pada tanggal 17 Ramadan, ini Rasulullah dari kota Madinah pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah berangkat dari kota Madinah bersama para sahabatnya yang jumlahnya cuma sedikit, cuma 313. Mereka semua berjalan kaki dengan terik panasnya matahari. Mereka dengan berpuasa di bulan Ramadan berjalan dari kota Madinah ke perkampungan Badar. Ini kira-kira 200 km dengan terik panas matahari. Ini kalau ibu-ibu pergi haji, pergi umrah, sekarang masih enak. Lagi ramai sekarang katanya musim hujan. Oh nikmat. Musim dingin nikmat. Ini kadang-kadang kalau sudah musim panas, panasnya di bulan Ramadan lagi. Sudah gitu puasa lagi. Udah gitu jalan kaki. Kalau kita sekarang ada AC, berteduh di AC. Dulu Rasulullah jalan kaki. Tahu panasnya sampai berapa derajat? Sampai 50 derajat, 55 setengah matang. Jadi ibu kalau masak air setengah matang, itulah panasnya yang ada di kota Madinah. Makanya mereka orang-orang Madinah bersabar dengan panas ke kota Madinah dan dinginnya kota Madinah. Nah Rasulullah ketika itu lagi musim panas. Berangkat Rasulullah bersama para sahabat ke perkampungan Badar. Yang dihadapi mereka orang-orang kufar Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat melebihi daripada jumlahnya tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Rasulullah cuma 313
semuanya berjalan kaki, yang naik kuda cuma beberapa orang, kemudian yang lainnya ada yang naik keledai dan kebanyakan jalan kaki. Sedangkan mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka 3 kali lipat jumlahnya dengan kendaraan berkuda, dengan lengkapnya, dengan peralatannya, dengan persenjataannya. Ini tidak mungkin Rasulullah mendapatkan kemenangan daripada peperangan terhadap mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah." Rasulullah ketika di malam hari, Rasulullah meminta, bermohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, intahlik hadhihi al-isabah, falan tu'bad ba'da al-yawm fil 'ardi ya Allah." Ya Allah, kalau Engkau kalahkan, Engkau binasakan umatmu yang sisa sedikit ini, yang bertahan untuk berdakwah karenamu ya Allah, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Sampai Rasulullah berdoa seperti itu. Ini doa Nabi Muhammad. Ini permintaan Allah Subhanahu, permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hal tersebut, permintaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut ternyata diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung turun ayat suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Jawabannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat suci Al-Qur'an. Istastaghithuna rabbakum. Ketika engkau ya Rasulullah beristighatsah, bermunajat, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat tastaghithu. Istaghithuna rabbakum, ketika engkau beristighatsah. Istaghatha yastaghithu istighatsah. Sehingga menjadi istighatsah. Dari sinilah kalimat istighatsah diambil daripada kaum Allah Subhanahu wa taala, istaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan doa engkau ya Nabi Muhammad, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan aku kirimkan bantuan kepada engkau ya Nabi Muhammad, pertolongan dari Allah, para malaikat yang menggunakan kendaraan. Berapa para malaikat? 1000 para malaikat bersama Nabi Muhammad. Pertolongan daripada dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. Ini Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih aula dan lebih harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita inginkan, apa yang kita hajati, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui daripada majelis-majelis istighatsah ini. Yang insyaallah istijabah dari Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada kita. Saya akan terangkan sedikit tentang istijabahnya Allah, jawabannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan mereka orang-orang kufar karena istighatsah ini tidak jauh, tidak lepas daripada tawasul. Perantara kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah SAW. Kita berdoa meminta kepada Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad, melalui Rasulullah SAW, kekasihnya Allah, seorang Nabi, seorang Rasul yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yang maha mulia. Seorang Nabi, seorang Rasul yang agung, yang dimuliakan oleh yang maha agung. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak diterima? Terdahulu orang-orang Yahudi, ini sebelum zaman Nabi Muhammad, jauh ratusan tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman kepada para nabi mereka. Di antaranya Yahudi, mereka daripada golongan pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam, dan mereka orang-orang Yahudi pengikut daripada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan ketika itu banyak yang beriman dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Terjadi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan di antara Gobilah dengan Gobilah, suku dengan suku. Suku yang beriman kepada Allah, mereka mengatakan bahwasannya kalau kita ingin menang di dalam peperangan bersama orang-orang kufar, bersama orang-orang kafir, kita tawasul, meminta kepada Allah melalui seorang nabi yang akan diutus di akhir zaman.
Nabi yu'atsu di akhir zaman. Seorang nabi akan diutus di akhir zaman. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana? Mereka berdoa kepada Allah, kemudian mereka melakukan dengan yang namanya logo. Ada logonya. Ada kalimatnya. Kalimatnya sambil berperang, mereka mengatakan ya Muhammad, ya Mansur. Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, Nabi Muhammad, ya Mansur, kemenangan. Sehingga subhanallah, Allah menurunkan kemenangan tersebut kepada mereka orang-orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad, yang berdoa melalui kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua diceritakan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka berdoa ketika terjadi peperangan, memohon kepada Allah melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi inilah kebiasaannya mereka, orang-orang Yahudi. Kebiasaan daripada mereka orang-orang Yahudi. Falamma ja'ahum, ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka, ma'arafu. Mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Bahkan mereka mengingkari Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kemenangan kepada mereka, kemudian Allah utus Nabi Muhammad, terjadi mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala'natullahi 'alal kafirin. Allah melaknat kepada mereka orang-orang kafir. Nah, di sini adalah gambaran bahwasannya kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad yang kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad. Kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang manusia di akhir zaman pengikutnya kayak Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, ingin bersama Nabi Muhammad, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin menceritakan tentang riwayat daripada khususiyah keistimewaan umat Nabi Muhammad, perbedaan dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu mereka seandainya kalau terkena najis, kotoran najis, baik kotoran al-kubul wa dubur, maaf, dari keluar air kencing atau air keluar dari air besar, itu bagaimana yang terjadi? Itu kotoran tersebut kalau terkena pakaian, itu pakaiannya harus digunting. Pakaiannya harus digunting. Jadi ibu-ibu di sana dulu sering dijahit, bajunya tempelan semua. Kasihan. Bahkan di dalam riwayat kalau terkena kulitnya dikelet. Kasihan. Ini sangat berat sekali. Tetapi bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Allah meringankan sebab karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, kita umatnya mendapatkan bagian khasa'is, keistimewaan berkat Nabi Muhammad. Sehingga umat Nabi Muhammad mendapatkan keringanan. Kalau najisnya mukhafafah, cukup disiram dengan air. Adapun kalau najisnya agak berat, sedikit, najis ringan atau sedang, itu dicuci dan dibasuh. Kemudian kalau memang mughaladzah, cukup dengan 7 kali basuhan dan dicampur dengan debu. Ini indah sekali. Ini suatu keistimewaan daripada syariat umat Nabi Muhammad SAW. Yang lebih parah lagi, umat-umat terdahulu, kalau ada seorang wanita, maaf, kalau sedang berhalangan, sedang haid, itu baik dia yang masih kecil, ataupun yang sudah dewasa, ataupun yang sudah punya suami. Kalau sudah berhalangan, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak bersama beliau, tidak boleh tinggal di rumah, bahkan harus diasingkan. Bu, kalau sekarang ibu-ibu diasingkan sama suaminya, mau gak? Gak ada yang mau. Setiap bulan ibu-ibu diasingin berapa? Sebulan sekali, selama 7 hari. Seminggu, gak boleh bersama keluarga, gak boleh ketemu sama anak, gak boleh ketemu sama suami. Kemudian anak kecil yang baru dewasa begitu juga, gak boleh diajak bersama-sama, bahkan gak boleh makan bersama. Kasihan sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang wanita yang sedang haid, mereka bisa tinggal di rumah, bisa makan di rumah, masak bersama, makan bersama, bahkan
Katanya Rasulullah SAW, isna'u kulli syai'in illa nikah. Kerjakan apa yang kamu inginkan, kecuali berhubungan yang tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Ini adalah bagian daripada keringanan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu semua berkat siapa? Nabi Muhammad. Berkat kanjeng Nabi Muhammad. Dan masih banyak lagi khususiyah daripada umat Nabi Muhammad yang kita mendapatkan bagian keberkahan daripada umat Nabi Muhammad. Maka dari itu segala doa, segala keinginan, apa yang kita minta, kita harus melalui bagian kepada Nabi Muhammad. Makanya subhanallah, ini tadi kita baca istighatsah, tidak lepas daripada selawat kepada Nabi Muhammad. Kita membaca selawat nariyah atau selawat ta'ziyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-qurab. Isinya apa sih doa? Apa sih isinya selawat? Apa sih isinya istighatsah? Ternyata istighatsah ada doa, ada istighfar, ada permohonan kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian dibarengi dengan selawat kepada Nabi Muhammad, permohonan kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad, dan isinya doa. Inilah yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh para masyayikh kita, para kiai-kiai kita, para asatidzah kita, untuk cara berdoa yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling gampang, dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya santri, pelajar, kalau ingin cepat-cepat, ingin mendapatkan keberkahan, dikabulkan hajatnya, ingin menjadi orang yang soleh, orang yang alim, banyakin baca selawat. Banyakin baca selawat. Ini saya waktu berangkat pertama kali ke Mekah. Sedikit cerita lagi nih. Bu, ini sudah 40 menit ini. Terus. Ibu enak terus, saya yang capek. Subhanallah. Ini kita memang baru pulang perjalanan 1 minggu dari Papua. Jadi Pak, kita dari Papua Pak. Dari Papua, kita berangkat ke Papua, kemudian ke Timika, kemudian kita Bagapura naik helikopter ke tempat pertambangan Freeport. Alhamdulillah kita dikawal di sana untuk mengisi jamaah-jamaah Freeport di sana. Gak lama, cuma 1 minggu, kita pulang sampai di Jakarta bawa mobil, kembali lagi ke Pekalongan bawa mobil, kemudian kita ke Semarang, kemudian ke Tegal, sampai di rumah. Habib jangan lupa aku bisa berdua. Kapan? Besok hari Kamis. Yuk Allah. Hari Kamis. Akhirnya saya baru datang dari malam jam 3. Jam 4 sampai di sini. Alhamdulillah bersama istri menemani saya. Terima kasih banyak buat Zaujati. Insyaallah Allah berikan keberkahan kepada beliau, panjang umur, sehat walafiat. Subhanallah. Akhirnya sampai sekarang, tadi pagi saya tidur sebentar, menikmati kota Sumedang, Masya Allah yang sangat indah, nyaman, tentram, bahagia. Ini kalau saya mondok di sini mungkin sudah hafal Quran lagi. Mungkin Masya Allah tempatnya tenang, tempatnya nikmat, sejuk. Masya Allah kita belajar di Mekah, memang di Mekah mataharinya juga, Masya Allah mataharinya dulu. Jadi sekalinya panas-panas, kalau lagi dingin di sini nikmat. Airnya banyak, airnya barakah, subhanallah. Ini anak-anak santri kalau nggak betah rugi di sini. Orang tua murid titipin anaknya di sini. Kalau orang tua muridnya merasa berat kepada anaknya, rugi sekali. Karena tempatnya subhanallah, rawdah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirul ma'ruf. Secara zahir sudah kelihatan, kebun-kebun semuanya ada, penghijauan semuanya lengkap, airnya banyak. Masya Allah, ini suatu keberkahan. Kalau di situ ada pondok pesantren, airnya banyak, nikmat. Dulu kita mondok di Bangil, airnya sulit, repot. Udah gitu airnya asin lagi. Airnya asin. Subhanallah, tapi alhamdulillah. Namanya perjuangan, namanya belajar, ya seperti itulah. Nah, ketika saya mondok di Mekah, ini Abu Yasin Muhammad, pertama kali saya nggak disuruh belajar. Suruh ngapain? Disuruh baca selawat. Ini dia selawatnya, selawat nariyah. Selawat nariyah nggak banyak. Disuruh baca dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu disuruh baca 1000 kali. Bahkan nggak 1 minggu, 3 hari 1000 kali selawat ta'ziyah. Setelah selawat ta'ziyah sudah selesai, disuruh lagi baca selawat. Baca salatul
mujiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha. Sampai akhir, enggak banyak, cuma 5.000 kali. Udah 5.000 kali, disuruh lagi baca selawat lagi, sholatul Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih 5 kali. Enggak banyak, cuma 50.000 kali. Selesai, saya kira alhamdulillah sudah lulus nih. Habis baca selawat, nggak tahu sama Abu ya dipanggil lagi. Baru masuk kelas belajar dipanggil. Ya Allah lagi. Coba sekarang tiap hari baca Dalailul Khairat Imam Al-Jazuli. Baca Dalailul Khairat. Kitabnya nggak tebel, cuma segini. Itu isinya selawat, disuruh baca dari awal sampai akhir. Sekali duduk. Itu kita baca setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam baru selesai. Karena disuruh sekali duduk. Saya kira cuma 1 kali, besok disuruh lagi. Kemudian disuruh lagi. Setiap hari sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu. Sehingga kita baca akhirnya cepat. Yang tadinya 3 jam jadi 2 jam. Yang 2 jam jadi 1 jam setengah. Akhirnya kami cinta dengan Dalailul Khairat tersebut. Karena apa? Dalailul Khairat ini adalah kumpulan salawat yang disusun oleh Imam Al-Jazuli. Sebabnya apa? Imam Al-Jazuli berkeinginan untuk umat Nabi Muhammad mendapatkan keberkahan daripada salawat Nabi Muhammad. Imam Al-Jazuli pernah pada suatu saat jalan-jalan beliau di kota Maroko, di Maghrib. Kalau Maghrib bagian barat daripada Afrika Selatan, paling ujung. Nah, di situ namanya Maroko sekarang dikenal. Nah, Imam Al-Jazuli pergi jalan-jalan untuk mencari air, untuk mencari minum dan ingin berwudu. Bingung dicari air, dicari sumur nggak kedapatan. Cari sumur nggak ada. Kalau di sini enak. Udah ada mata air, airnya banyak lagi turah-turah kan di Jawa. Alhamdulillah nikmat. Ini Imam Jazuli dari air, perjalanan berkilo-kilometer mencari air dan mencari sumur. Subhanallah, sampai di suatu tempat ada sumur. Sumurnya nggak dalam. Biasa sumur kadang-kadang paling dalamnya 10 meter, 15 meter dalam ke bawah. Ini Imam Jazuli bingung. Biasanya orang kalau ke sumur pakai apa? Pakai timba, pakai kerekan, pakai tali. Ini nggak ada timba, nggak ada kerekan, nggak ada tali. Gimana cara ngambilnya? Kebingungan Imam Jazuli. Dia duduk aja merenung. Bagaimana cara mengambil air? Dicari di sekelilingnya nggak ada tali. Di sana nggak ada timba. Menyemplung ke bawah nggak bisa balik kan? Menyemplung ke bawah nggak bisa balik. Kebingungan Imam Jazuli. Akhirnya datang seorang anak kecil perempuan umur 4 tahun. Umur 4 tahun, umur 5 tahun. Kemudian dilihatin dari kejauhan. Ini anak kecil lama-lama mendekat ke bibir sumur. Dilihat anak itu tersebut saat diperhatikan. Ini anak gimana cara ngambil airnya? Ini anak bagaimana cara mengambil air tersebut? Sedangkan sumur di dalam. Dilihat ini anak mau nyemplung atau mau gimana nih? Takut Imam Jazuli. Gak taunya anak itu melongok kepalanya ke sumur, kemudian anak itu meludah. Anak itu meludah. Setelah meludah, airnya dari bawah naik ke atas, sampai ke atas, airnya meluber. Kemudian anak itu minum. Ketika minum, kemudian anak itu berwudu. Imam Jazuli langsung buru-buru ngambil air. Masya Allah, ini karamat Nabi Muhammad, mujizat Nabi Muhammad. Kok bisa didapatkan sama anak kecil ini? Dikejar langsung ke bibir sumur, Imam Jazuli langsung minum. Masya Allah, ini karamat. Hebat banget ini anak kecil. Sakti ini anak. Nah loh, kalau di sini enak, meludah keluar mata air. Nah loh. Masya Allah, anak-anak santri di sini meludah keluarnya mata air. Masya Allah, lebih karamat nih anak-anak. Subhanallah, Imam Jazuli bingung. Langsung dia berwudu, akhirnya ngambil air. Ditanya, dipegang anak kecil tersebut, nah, yakin, Masya Allah, ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Dari mana? Kok kamu bisa mendapatkan karamat seperti ini? Kamu dari mana? Siapa mengajarkan? Kata anak ini, saya diajarin sama ibu saya. Diajarin apa?
Tadi kamu ngapain? Iya, saya meludah. Terus sebelum meludah bacanya apa? Saya nggak baca apa-apa. Nggak, pasti ada bacaannya. Kata anak kecil ini. Terus kamu kalau setiap ngambil air seperti ini, kata Imam Jazuli. Iya, saya setiap ngambil air yang meludah seperti ini. Imam Jazuli bingung. Imam Jazuli mau ngambil air kebingungan. Ini anak kecil dengan mudah ngeludah, cuma keluar air langsung. Masya Allah. Ditanya sama Imam Jazuli, dia bilang, apa amalannya? Saya setiap hari alhamdulillah diajarin sama ibu saya baca salawat 15.000 kali. Masya Allah. Gak banyak bu, cuma 15.000 kali. Ini anaknya 15.000, ibunya berapa tuh? Nggak tahu, ibunya berkali-kali lipat sudah. Jadi ini anak subhanallah cuma meludah karena sering melantunkan, membaca selawat, sering istighosah, sering hadir membaca selawat ini. Insya Allah apa yang antum inginkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ditanya lagi Imam Jazuli, anak-anak semuanya kalau mau ngambil air di sini begitu? Iya, teman-teman kami semuanya kalau mau ngambil air seperti ini. Tahu? Ternyata ibu-ibunya mereka semua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk apa? Untuk membaca selawat sebanyak-banyaknya. Ketika waktu hajat, ketika waktu diinginkan, Allah berikan kalimat tersebut berkat mujizat dari Muhammad. Akhirnya Imam Jazuli pikir, oh iya, ini adalah bagian daripada mujizat dari Muhammad. Rasulullah bagaimana mujizatnya? Rasulullah setiap masuk ke kampung, ke pedesaan, kalau di situ ada sumur yang kering, nggak ada airnya, dipanggil Nabi Muhammad, ya Rasulullah, coba doakan ya Rasulullah. Ini sumurnya kering. Sama Rasulullah cuma diludahin, langsung keluar air. Subhanallah. Sumur yang surut diludahin sama Rasulullah, keluar air. Sampai sekarang ada namanya biir Daflah. Biir, sumur yang pernah diludahi sama Rasulullah sampai sekarang mengalir. Sampai sekarang mengalir. Dan air tersebut air yang barakah. Air yang barakah diambil oleh para jamaah haji dan jamaah umrah ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, ini lihat, akhirnya Imam Jazuli teringat. Oh iya, ini adalah bagian daripada mukjizat Nabi Muhammad. Kalau begitu, umat Nabi Muhammad pasti bisa mendapatkan karamat daripada bagian mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata banyak para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita, contohnya Pak Pondok Pesantren ini. Ini pesantren sudah berapa tahun, Pak? Hah? 1 abad setengah. 150 tahun. 150 tahun dulu kayak gimana ini? Hutan. Mungkin tempatnya ular, naudzubillah min dzalik, tempatnya macan, tempatnya binatang-binatang. Tapi kiai bagaimana? Masuk ke sini, syuk dengan berdakwah, ini tidak lain adalah bagian daripada karamat mukjizat Nabi Muhammad. Sehingga sekarang sudah menjadi kota, menjadi bagian yang paling terbesar, ada pondok pesantren untuk menuntut ilmu yang datang dari mancanegara, daerah. Dari Nusantara semuanya hadir. Mau ngapain? Ke Cipicung. Ngapain? Mau belajar, mau nyantri, mau menuntut ilmu. Ini dari mana? Ternyata itu semua adalah bagian dari karamat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Imam Jazuli pulang dia berpikir bagaimana caranya umat Nabi Muhammad biar mereka semua mendapatkan bagian karamat mukjizat Nabi Muhammad. Akhirnya beliau menyusun kitab namanya Dalailul Khairat, yang biasa kami sering baca, sehingga bacaan tersebut dalam satu waktu kita bisa membaca dalam setengah jam sudah selesai. Nah, ini alhamdulillah kita bersyukur. Di sini ada para kiai, para ulama, para masyayikh, penerus daripada Kiai Bukhari. Beliau mengajak kita untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan istighfar, dengan berdoa, meminta kepada Allah dan melalui mengetuk jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insya Allah segala doa kita, segala keinginan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala, seorang khalifah, pemimpin umat Nabi Muhammad yang menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, setiap orang yang berdoa, inna du'a mawqufun, inna du'a mahjubun baina as-sama'i wal ardh.
Doa itu ngambang di atas langit dan bumi. Itu kita setiap berdoa pasti akan sampai kepada Allah. Pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kapan sampainya? Ada cara-cara untuk mendapatkan bagian doa tersebut yang paling tercepat biar sampai kepada Allah, dibarengi dengan kepada baginda Nabi Muhammad, dibarengi dengan Rasulullah SAW, dibarengi dengan kekasih Allah. Allah cinta kepada baginda Nabi Muhammad, Allah rindu kepada baginda Nabi Muhammad, Allah sangat sayang kepada Nabi Allah Muhammad. Segala doa yang dibarengi dengan nama atas nama Nabi Muhammad SAW pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna doa mauqufun baina samai wal ard. Ngambang di atas langit dan bumi, kata Sayyidina Umar, hatta tusalli 'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Berkat selawat. Sangatlah mudah, selawat gampang, enggak banyak. Di sini diperintahkan cuma baca 10 kali. Ringan. Kalau disuruh lebih banyak lagi tidak apa-apa. Umpamanya, Bu, sekarang kita baca selawat enggak usah banyak-banyak. 20.000 kali. Pertama memang berat, tapi enggak berat. Tapi ini 10, alhamdulillah. Ini 10 isinya doa. 10 isinya ada istighfar. Kemudian di sini ada haula wala quwata illa billah. Kemudian ya qawi ya matin. Masya Allah isinya doa semua. Dibarengi dengan salawat, tanhalu bihil uqad, wa tanfarij bihil qurab, wa tuqda bihil hawaij, wa tunal bihil raghaib. Segala hajat kita dikabulkan, segala bala bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala-galanya. Subhanallah. Ini doa yang kita baca insyaallah akan keberkahan kepada kita dan kepada seluruh kaum masyarakat. Yang lebih-lebih lagi janjinya Rasulullah, yang baca 1 kali mendapatkan 10 kali lipat. Baca 1 kali 10 kali lipat pahala dari Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah, dihapuskan segala dosa-dosanya. Ini baru janji Nabi Muhammad yang 1, belum yang lain-lainnya yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu membantu ini membaca salawat. Dan ibu-ibu di rumah gak usah sulit-sulit. Beb, saya pengen baca salawat yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Ini salawat Nariyah, ini dibaca ketika istighosah. Kemudian baca burda ketika kumpul. Saya kalau lagi sendiri, bagaimana bacanya? Ibu ketika jalan, ketika masak, ketika bikin kue, ketika jalan-jalan, mau ke pasar, baca salawat ibu yang gampang. Apa beb salawatnya? Yang mudah-mudah. Umpamanya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gampang nggak? Gampang. Kata ibu-ibu, beb masih kebanyakan, kepanjangan. Biasa ibu-ibu suka nawar. Ibu-ibu maunya nawar. Akan ditawar. Ada yang lebih mudah lagi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Beb masih kepanjangan. Oh ada lagi yang pendek. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wasallam. Beb kepanjangan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Beb kepanjangan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Beb kepanjangan sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Beb kepanjangan sallallahu ala Muhammad. Beb kepanjangan shalli ala Muhammad. Beb kepanjangan. Dimandiin, diandelin, diselawatin. Ini baca selawat yang pendek masih mau nawar juga kadang-kadang, tetapi alhamdulillah ini kita bergembira bahwasannya dengan istighosah, dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kita. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Karena di dalam majelis ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Istama'a qaumun fi baitin min Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di tempat yang penuh mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian dipanggilkan seorang kiai, seorang ustaz, seorang habib untuk menyampaikan ilmunya, keberkahannya. Kemudian apa yang terjadi? Kecuali kata Allah, kata Rasulullah janjinya,
illa nazalat alaihi sakinah. Akan turun ketenangan kepada kita, kebajikan kepada kita. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala dan lindungan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah selalu bersama kita, segala kehidupan kita, segala perjalanan kita, rizkinya kita akan diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada permintaan daripada akhirnya masyayikh para asatidzah untuk memberikan sedikit ijazah daripada Ratibul Haddad. Ratibul Haddad yang disusun oleh Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kebetulan beliau adalah kakek kami juga yang bersambung kepada beliau. Ternyata Ratibul Haddad ini rotib yang barakah, isinya sama seperti Istighotsah, cuma lebih banyak bacaannya. Kemudian lebih banyak keberkahan juga, dan lebih banyak yang terjadi bahwasanya para ulama-ulama mereka ketika membaca Ratibul Haddad, Allah berikan karunia rizkinya barakah. Kemudian yang paling terbesar adalah panjang umur dan sehat walafiat. Yang lebih-lebih lagi Allah berikan husnul khatimah. Ini katanya Habib Abdullah bin Haddad, orang yang membaca Ratibul Haddad maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin, kata Habib Abdullah bin Haddad. Maka Habib Abdullah akan menjamin orang tersebut ketika meninggal husnul khatimah. Dan ini sedikit kami berikan ijazah kepada seluruh para hadirin, ijazah daripada guru kami Sayyidul Walid As-Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, daripada gurunya beliau Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, daripada gurunya Habib Idrus Al-Habsyi, sampai bersambung dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ujizukum bima ajazani bi qira'at Ratibul Haddad li Sayyidina Al-Walid Abu Yasin Muhammad Ali Al-Maliki. Dulu qabilna saya ijazahkan kepada seluruh para hadirin membaca Ratibul Haddad sebagaimana yang telah saya telah diijazahkan oleh guru-guru kami, khususnya Sayyidina Al-Walid Abu Yasin Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatul abrar, sampai kepada pengarangnya, penyusunnya Al-Habib Abdullah bin Haddad saya ijazahkan. Gobilnya ibu-ibu semua bersama serentak mengatakan gobilnya. Alhamdulillah sudah diterima ijazahnya. InsyaAllah kita akan mendapat keberkahan daripada majlis yang penuh mulia ini. Kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kita. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan segala hajat-hajatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan angkat penyakit-penyakit kita, keluarga kita, khususnya yang hadir untuk pembacaan Istighotsah ini. Semoga kita doakan kepada guru-guru kita, orang tua kita, masyayikh kita, ulama-ulama kita, semoga mereka dan para santri semuanya panjang umur dan hadir yang sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya. Kita doakan semoga anak-anak kita, murid-murid kita yang belajar sini, semoga mereka dijadikan ulama al-amilin, dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah. Allahumma waj'al mustama'na hadha musammarhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la minna shakiyyan wa la mahruma. Allahumma la tada' fi maqamina hadha wa fi ma'hadina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa shafita ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أجله ومن الأمر أسأله ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعظمه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واختم بسعادة أجالنا وارزقنا كمال المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Al-Habib Abbas Al-Haddad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan oleh beliau kita semua bermanfaat dan juga ijazah daripada Al-Habib Al-Haddad kita bisa mengamalkannya. Dan beliau juga mungkin meneruskan lagi dakwahnya ke Pekalongan. Alhamdulillah beliau baru tiba dari Papua, kemudian ke Tegal, kemudian ke sini. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan dalam dakwahnya bisa meneruskan daripada estafetnya bagi Rasulullah SAW. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, acara sudah kita lalui. Saya sebagai pengabar acara mohon maaf atas kehilapan dan kekurangan. Maka dari wa'afu minkum, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.